kita ada di playlist terbaru kita, Jebret Otomotif, yang akan berisi konten-konten tentang otomotif tentunya. Bisa mobil, bisa motor. Sepeda otomotif nggak sih? Enggak. Enggak ya? Enggak, kan nggak mesin. Tapi ya hobi berarti bisa juga nanti ya. Tapi kita akan mulai playlist ini dengan mainan baru gua ya. Kenapa disebut mainan? Karena ini proses ya, proses kemiskinan gua. Tapi ternyata membuat kreatif dan bisa mencari-cari impian gua dulu yang nggak kebeli, tapi sekarang usianya tua tapi masih cukup oke dan affordable, alias bisa kejangkau lah sama duit gua ya. Dan sekarang di episode pertama ini gua akan ngomongin kendaraan yang baru aja gua ambil, X5 BMW E53 tahun 2003. Jadi seperti yang tadi gue bilang, ini adalah tunggangan terbaru gue, walaupun tahunnya lama, tapi ini cita-cita. Seperti jual jersey bola. Gue nanya sama teman-teman yang jual jersey bola, sekarang siapa yang beli jersey bola lama? Yaitu orang-orang yang seumuran dengan pemain-pemain bola ketika menggunakan jersey itu, tapi dulu nggak mampu membelinya. Tapi akhirnya sekarang mereka bisa beli ya. Ya begitu juga biasanya mobil ya kan. Ini kan dari dulu waktu gue zaman kuliah ngeliat mobil ini mewah banget, kapan bisa punya mobil ini. Ternyata lagi krisis kayak begini, karena mobil yang bagus juga udah gue jual, cari-cari bisa dapat beberapa mobil kan. Nah ini ceritanya, gue lagi perlu buat pulang pergi ke daerah gunung ya, di daerah Sukamakmur, Warga Jaya di Jonggol, karena ada keluarga yang bikin usaha di sana dan pengen gue membantu mereka untuk bisa memasarkan dan juga mengelola usaha mereka di sana. Nah karena mobil gue yang satu mobil keluarga yang gede, tapi bawahnya pendek, mobil bini gue juga gitu. Jadi gue kesana harus nyewa mobil. Nah gue pikir-pikir kenapa nggak cari mobil aja. Dan ternyata ngeliat X5 tahun 2003, dan gue lihat juga di referensi-referensi, secara gue nggak tahu mobil ya, ternyata lagi happening lagi gitu. Tapi harganya belum segila kayak wagon yang dibikin sama si Gofar atau mobil-mobil lain lah gitu. Kita cari-cari, pasarannya tuh sekitar 140 sampai 160 lah. Nah terus kalau udah dirapiin itu sekitar 180 sampai 200. Nah ini gua bisa dapat itu di bawah 100. Pokoknya di bawah pasaran. Ntar kalau gua mau jual lagi repot gua, lo tahu dapetnya berapa? Akhirnya ngecek, kalau dari bodinya kan bisa lo lihat tadi di depannya masih BM yang lawas gitu kan, belum yang X5 yang sekarang. Dia bohai, dia gembrot. Nah, yang udah gue ganti cuma ban doang, karena kemarin bannya udah melendung sama pelek. Itu pun belinya gue di pinggir jalan guys, bukan yang pelek-pelek 30-40 juta. Bukan ban baru, ban bekas, pelek bekas. Yang penting tadi kan gagah dulu ya kan. Tapi pantatnya tepos guys. Tapi karena dia tepos, nah itu juga gue diterangin, ini bisa didudukin karena ini bisa buat camping ya kan. Jadi seberat gue aja bisa duduk. Nah, tapi kita ceritain dalamnya tadi yang gue bilang tadi, pantatnya tepos ya kan. Tepos tapi karena samping kiri kanan kayak lemak kiri kanan gue gede ya kan. Depannya juga klasik, jadi menurut gue malah pas. Nobody tells me it's them, not me. If it's anybody, it's me. Memang ini sempat perdebatan, warna kolor kena air kali gue kurang serk tadinya gitu. Karena gue kalau bisa gold sekalian gold. Tapi kata bini gue ternyata sama teman-teman gue, ini justru warnanya oke, ya kan? Really? Gue kan nggak ngerti mobil, jadi gue datang nggak pakai montir, gue datang pakai feeling. Ya, makanya nanti gue mau cek juga nih di fast bengkel keadaannya gimana. Karena paling penting menurut gue, karena gue mau pakai buat naik gunung kan kaki-kakinya. Itu mau kita cek dulu, karena ban sama pelek udah gue ganti, yang lain-lain bisa kita atur lagi. Nah itu ceritanya kenapa gue bisa ambil itu, yang murah, tongkrongannya keren, bisa buat naik gunung, tidak menurunkan derajat gua guys sebagai CEO dan sebagai pemenang presenter olahraga terfavorit 2 tahun berturut-turut. Tidak turun gengsinya. Nah, Ren, lu kan udah pakai Mercedes, kenapa lu pakai BM? Untuk kali ini gua nggak bisa bilang gua kayak Liverpool, MU dan Barcelona Madrid ya. Ini adalah cita-cita. Dari dulu pengen tahu gimana sih rasanya punya Mercy, gimana rasanya punya BM. Mercy udah pakai, sekarang kita cobain BM, dan rasanya juga memang berbeda, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi gua bukan karena ngerti mesinnya, bukan karena apa, gua murni karena gengsinya, bentuknya, harganya. Udah jujur aja.
setelah lihat dari luarnya, kita akan lihat dalamnya, interiornya dulu. Oke? Tolong bantu gue juga. Menurut lo ini memang X5 yang masih worth it apa enggak ya? Gue pengen tahu lo, karena gue nggak ngerti sebenarnya. Gue hobi aja, oke? Membeli dengan perasaan, mempertahankan dengan logika, ya kan? Duniawi sekali, ya. Oke, kita lihat dalamnya. Oke, jebret tim. Pada saat kita mau membeli mobil, kita harus tahu sebenarnya bentuk originalnya seperti apa di dalamnya, sehingga lo bisa bandingin dengan yang lo akan lihat. Dan gua nggak tahu bentuknya seperti apa sebenarnya X5 itu. Jadi gue cukup melihat dan orangin-orangin ya gue percaya aja ya, itulah gua. Jadi lo semua nih yang nonton yang memang fanatik sama X5, mungkin bisa kasih gue justru input ini sebenarnya kondisinya seperti apa. Dan buat yang berharap dapat keterangan dari gue tentang X5 ini dari A sampai Z, bagaimana cari tahu original, lu salah ya, karena gue nggak tahu ya. Yang jelas gini, gue udah bandingin berapa mobil. Nah ini ceritanya modulnya nih. Nah ini kalau memang, karena ini penting ya. Nah dia langsung jalan sendiri tuh, oke? Dan ini gokil punya guys, bunyinya juga, waduh, ya. 3000 cc ya, 6 silinder aja ya kan bunyinya. Dia juga punya horsepower yang kuat, jadi tarikannya kuat, akselerasinya oke, walaupun katanya kalau pakai off-road masih kalah sama yang Land Cruiser dan lain sebagainya nih. Set, maju, mundur, turun, naik, cantik. Itu gua nggak tahu dia bisa begini. Ini mobil pertama gua yang bisa naik, turun, mundur, naik ya kan. Tahun 2003 udah begini men. Teknologi Jerman luar biasa. Nah katanya seri ini macem-macem. Kalau yang sport nggak ada yang keramik-keramik ini. Poinnya adalah itu tadi setirnya ya. Kemudian memang gue langsung tahu ini nggak original. Joknya ya, dia udah ganti kulit tapi menurut gue kurang banget nih. Jadi mungkin juga lo kalau ada yang tahu gimana gue bisa dapetin jok kulit yang mirip-mirip sama yang aslinya, gue mau lah. Terus makin didudukin pantat lo sama punggung lo tuh makin matang gitu. Terus emang udah butek-butek gitu. Jadi bini gue nyari tahu, katanya ada beberapa tempat yang spesialisasinya menyulap ini semua jadi tanpa perlu ganti tapi bisa dibalikin lagi. Damn! PR gue juga di bagian setirnya juga udah buduk ya. Buduk ini. Ini juga harus gue ganti. Pinggir-pinggirnya juga udah nggak bersih. Jadi gue juga gregetan pengen gue rapi. Jadi mobil ini tuh dari luarnya jauh lebih bagus daripada dalamnya secara interior ya. Makanya itu PR gue banget yang mau gue bikin. Tapi sisanya sih no problem men. Terus AC ada sedikit masalah nih karena dingin tapi kurang menyengat. Jadi gue juga mau cek power steering. Gue udah baca-baca katanya emang berat, tapi ini ada mungkin nggak segininya juga. Gue mau cek juga. Kaca nggak boleh buka sampai full guys, karena kelelep. Ini juga mau gue beresin. Nah ini selalu nih kalau TV tahun 2003 udah butek. Gue juga mau ganti audio. Pokoknya menurut gue luar tinggal let's say 30-40% gue rapiin. Tapi dalam nih gue pengen total sih, pengen gue cakepin lagi, kinclongin lagi. Tapi semua masih beroperasi ya. Termasuk sunroofnya masih oke. Nanti bisa lihat juga lampu-lampu oke. Bahkan gue baru tahu ada lampu-lampu di bawah ya kan. Buat apa sebenarnya tuh, mungkin kalau sendal lu ketinggalan atau duit lu ketinggalan gitu ada lampu di bawah ya, gue baru tahu juga men. Nah nanti ke bagian belakang gue mau kasih tahu lo alasan terkuat gue kenapa gue membeli mobil ini. Itu penting banget guys. Alasannya apa? Ntar dulu, kasih dulu di editan iklan supaya lo lihat ya. Nah, lihat deh tuh, pos-posin deh, lo ambil dulu deh tuh. Dan ini ya di bagian depan interior di joknya, walaupun udah ganti kulit nih, dimana tadi gue masih nggak puas. Tahun 2003 teknologinya udah bisa setting memori men. Maju, mundur buat back, maju, mundur buat pantat, naik, turun buat pantat. Ya kan, lagi-lagi gengsi men, gengsi. Jadi cakep banget. Nah habis itu yang di kedua kunci men. Kayaknya kalau anak nih, lock yang anak kepencet. Tapi yang jelas yang kedua ini kita muter aja deh.
Yang kedua tuh jaraknya emang nggak terlalu lega ya. Kalau yang depannya gendut, karena kan lu mundurin. Kalau yang depannya normal ya lumayan lega. Ya, namanya juga SUV. Ini kan SUV pertamanya BM loh. Nah kelemahannya rata-rata ini di belakangnya jok lepas mulu semua yang gue survei. Nah ini lumayan nih. Itu bagian tengahnya. Nah inilah alasan gue mengatakan yes untuk mobil ini. Ini semua review bilang cabinnya lebih bagus daripada Land Cruiser, daripada lawan-lawan sejenisnya lah. Ya, tapi secara mesin mungkin mereka jauh lebih bagus untuk off-road. Cabinnya tuh gede, tapi bisa tetap kelihatan rapi dan mewah gitu. Dan ini sebenarnya kenapa gua akhirnya beli. Kayaknya lucu aja gitu. Gak penting banget alasan gue ya. Tuh, keren banget kan? Ini diturunin, set. Bisa tidur kan, nongkrong, camping. Tuh, ini Jeep punya nih, jadi katanya kuat. Agak letak emang, mau tahu nih gimana cara benernya. Tapi bener, memang cabin inilah yang paling mewah dari mobil ini. Ini ada tempatnya lagi di bawah, tempat naruh ban, tempat naruh dongkrak. Dan dia ini punya satu kunci rahasia nih, kalau hilang lo harus ganti semua set ban ya. Itu sebiji tapi bisa jadi prahara. Dan lagi-lagi udah kumel-kumel, makanya gue pengen cari tempat yang bisa bikin ini mewah lagi. Jadi kalau orang Batak bilang sur kali lah udah. Penaruhan gue lainnya adalah ini waktu itu buat apa sih mas? Gitu. Ternyata guys kalau dipencet, set, kursi tengah guys mundur. Kursi depan juga bisa dimajuin. Tuh masih beroperasi guys. Tuh maju terus dia, ya ampun. Sebelah kanan juga sama tuh. Ya. Emang mewah. Jadi makin gede makin lega. Nah cabinnya di sini tempat. Ini kelistrikan. Ini ternyata ada naruh tempat CD di sini guys ya. Aduh. Mobil-mobil Eropa tuh bunyinya itu loh. Tuh. Dep, bukan yang lek gitu, nggak kayak suara gua, kayak suaranya yang ngebas-ngebas gitu. Dan ini belum teruji karena gua belum jadi ke gunung ya. Minggu ini gua akan pakai mobil ini, gua akan kasih tahu ke lo gimana rasanya. Dan mungkin satu waktu juga bisa bawa kamera untuk kita sama-sama lihat ke sana ya. Itu dia tadi bagian belakangnya. Jadi tinggal bagian mesin. Nah, ini bagian mesin yang gue bilang sama lo harus tahu ya. Lo harus tahu kalau gue tuh belum pernah narik kap ini men. Jadi gue nggak tahu nih caranya gimana. Gue pokoknya lihat, gue cetek dari situ, montir tuh ada ininya nongol nih kayak ambeien. Terus ditarik, kita coba aja ya. Oh bisa. Sorry guys. Nah nih lihat nih. Tuh, yang harus lo tahu, ini nggak perlu dipakai cetekan. Aduh, langsung berdiri. Itu yang harus lo tahu. Tuh, nggak usah pakai cetekan itu loh. Bukan sulap ya bang ya? Kagak. Mau ngulang. Kan ini nongol tuh karena cetekan. Tarik set. Tuh. Jadi itu yang mau gue kasih tau ke lu. Ya. Kalau masalah lu lihat dalamnya mah mulus, bersih, 6 silinder. Masing-masing punya koil-koil. Kalau dikomputerisasi dicek ketahuan, oh rusaknya di sini. 2003 udah komputer, nggak pakai dicek, ya. Jadi waktu gue lihat kan nggak pakai montir, gue ngeliat bersihnya aja. Gue nggak tahu ini apa. Pokoknya bersih ya udah dah. Ininya nyala ya udah dah. Semuanya ketutup ya, rapi kan. Iya kan, kakinya di mana sih? Hah? Gue nyari apa? Hah? Ada ya? Mana ya akinya? Guys, akinya di mana guys? Kira kalau udah tahu akinya kita harus pakai Yuasa guys. Apa nggak pakai aki mobil ini? Nggak mungkin. Oke. Nah, X5 ini ada yang 3.000, ada yang 4.000, ada yang 4,6. Yang jelas lebih boros, lebih kenceng. Tapi gue udah yang 3.000 aja dah. Ini aja lumayan cuy, lumayan kenceng bahan bakarnya. Oke guys, itu dia tadi perkenalan kita di Jebret Otomotif. Ini bukan review mobil, ini hanyalah konten terbaru dari Jebret Media TV. Kita nanti akan bermain
di konten-konten mobil, motor, juga hobi-hobi yang juga sekarang sedang kekinian. Yang jelas tadi sudah kita sama-sama lihat X5 L53 2003, kebanggaan tunggangan gue yang terbaru. Di luar dari kekurangan-kekurangan yang punya dan kekurangan-kekurangan mobilnya, kita akan benahi pelan-pelan. Mulai dari kaki-kaki, kemudian interior dalam, dan juga yang lain-lainnya. Ya, itu dia yang bisa gue sampaikan ke lo di episode pertama Jebret Otomotif. Share, like, komen, dan kasih tahu jawaban-jawaban yang tidak gue ketahui tadi tentang mobil ini, supaya kalian bisa bantu gue dan bisa kasih tahu juga referensi di mana gue bisa benerin ini semua. Mungkin juga ada yang mau endorse, dan juga siapa tahu ada yang mau kita kunjungi tempat-tempat kalian, bengkel, komunitas, ataupun juga apapun, karena kita bisa berkolaborasi dengan Jebret Media TV ya. Saat ini gue berada di depan bengkel Fast Automobile. Ini ada di Pancoran, ada juga di Kelapa Gading, dan bisa lihat aja di Instagramnya. Oke, gue mau cabut dulu. Nanti kita cobainnya gimana, Len? Tenang, ada waktunya nanti kita cobain mobil ini. Yang jelas gue udah cobain 160, nggak goyang setirnya. Padahal tahun 2003. Dari tadi ini mobilnya nyala, tapi nggak ada suaranya kan? Karena kalah sama suara mobil di luar sana. Dan yang jelas, nanti kita akan tes naik juga sampai mobil ini bisa kalian miliki sesuai dengan impian kalian. Bunyi apa itu ya? Sampai ketemu lagi di Jebret Media TV dan juga konten-konten lainnya. Sampai ketemu lagi di acara Jebret Otomotif. Oke, gue mau nggak mau nyetir, gue mau siaran lagi ya. Sampai ketemu.